Selamat pagi, halo semua. Saya Dina Fiata Agustin dari Puskesmas Kalijaga Permai. Dan saya Destria Harunisa dari Puskesmas Kalijaga Permai. Nah, hari ini kita akan berkunjung ke rumah salah satu pasien COVID-19 yang sudah sembuh. Ya, tepatnya di RW 11 Kalijaga Permai. Ya, kita ingin mencari tahu bagaimana ceritanya beliau-beliau ini yang dirawat di rumah sakit dan isolasi mandiri di rumah. Semoga video ini bisa memotivasi kalian dan masyarakat luas untuk selalu tetap waspada terhadap wabah ini. Ya, untuk menyadarkan kita semua bahwa COVID-19 itu ternyata emang nyata dan ada. Gitu. Untuk itu terus pantengin videonya sampai selesai ya. Ya, jangan di skip, oke? Selamat menonton. Terima kasih Pak, saya nama ini dari T6 RW 11 Bumi Kalijaga Permai Barat. Pertama kali saya mendengar istri saya itu sakit Pak di sana di Jakarta ketika merawat anak saya. Pada saat itu kondisinya luar biasa sekali, yang diceritakan lewat telepon kelihatannya sangat mengkhawatirkan. Dan atas saran dari teman saya di sekolah itu agar nanti ya saya suruh pulang Pak, karena sepertinya ada gejala gitu mengarah ke kena COVID gitu. Jadi saya minta pulang dengan anak saya. Pulang jam berapa ya? Sekitar jam 1 siang datang itu sekitar maghrib lah. Karena sudah maghrib tidak bisa ke rumah sakit. Jadi saya rencana besoknya itu hari Selasa kalau nggak salah tanggal 25 saya paksakan untuk di swab. Nah, awalnya dari situ karena saya juga satu rumah, jadi saya dengan sadar saya swab, dia di swab juga bersama istri saya. Kalau saya tentunya berharap itu negatif, tapi ternyata kenyataannya tanggal 26 awal yang ditelepon itu ibu oleh Dinkes, katanya itu adalah ya positif. Kemudian saya masih di sekolah itu. Ketika ibu positif, saya langsung pulang menghindar daripada kerumunan teman-teman juga di situ banyak. Saya lebih kaget lagi, saya itu dilaporkan bahwa saya positif, dan itu betul bahwa yang namanya virus itu akan menyerang siapa saja. Makanya kepada Bapak dan Ibu harap berhati-hati untuk masyarakat bahwa saya sebetulnya sehat walafiat, tapi begitu dinyatakan positif, ya tentunya bagi kami yang di sekolah itu sangat geger. Apalagi kebetulan di sini teman-teman juga di sini ada tetangga yang memvideokan, dan itu menjadi ya berita lah buat anak-anak juga di sana. Banyak yang bertanya ke saya, Pak, betul Pak positif? Ya semua segala macam lah. Nah itu kejadiannya seperti itu, berawal dari istri saya pulang dari Jakarta, karena Jakarta adalah zona merah katanya seperti itu. Dulu waktu pas saya mendengar tanggal 26 dari Dinas Kesehatan, saya mendapat kabar. Ya pertama kali sih saya kaget dan shock juga ya Pak ya, gimana ya. Tapi yang saya rasakan itu mulai dari Jakarta itu kan saya demam, batuk, terus seluruh badan terus perasaan kayak remuk banget. Terus ini perut sama ulu hati itu kan sakit, perut kayak diperas-peras dari Jakarta. Saya pulang tanggal 24 itu naik satu, karena kalau kereta kan harus pakai surat sehat. Nah itu kebetulan penumpangnya cuma 2 orang ya Pak ya, alhamdulillahnya tuh tidak ada penumpang yang lain gitu kan. Saya tidak, ini saya tuh sakit apa, dari perjalanan tuh sudah saya nggak puguh perasaan. Yang penting demam saya udah turun ya, pulang terus pas datang ke sini tadinya sih mau langsung ke rumah sakit, tapi nggak apa-apa kan saya capek ya Pak, perjalanan dari malam nggak bisa tidur. Nah akhirnya besoknya langsung swab aja di BKKBN. Saya mendengar itu kaget dan sempat nangis juga ya Pak ya, soalnya nangisnya tuh karena kondisi saya tuh kayak beda dengan Bapak ya, Bapak OTG, saya tuh kayak lemah gitu Pak. Jadi perasaannya tuh kering bercampur aduk di perut gitu ya, kayak saya tuh kayak sesak nafas di sini tuh. Pas tanggal 26 langsung positif, keluar sehari Kamis kalau nggak salah.
diundur karena dari puskesmas itu untuk isolasi, lebih baik isolasi di rumah sakit. Nah, di rumah sakit isolasi hari pertama masuk ya, saya itu nggak mau makan, sedikit gitu ya. Kenapa? Saya tuh badan tuh pertama tuh kayak tambah kesini, tambah kayak drop tuh Pak. Nah, terus malam Jumat itu Kamis, malam Jumat kan saya pertama kali dikasih obat dari rumah sakit Cermai itu Vita C sama obat yang untuk antivirus itu. Saya muntah-muntah Pak, sampai jam 12 malam saya nggak bisa tidur itu, keluar semua yang di perut, terus buang air sampai malam-malam, terus perut kayak diremes-remes. Udah sesak kayak tuh, bapaknya kan sampai sempat kan satu ruangan itu Pak, sampai khawatir juga ya ini kenapa mama tuh kayak nggak enak badannya, kayak mama lemas, kata aku tuh ya mama barangkali. Sampai tuh saya nangis, saya pegang tas B aja Pak, saya selalu pegang tas B, saya ngeri terus. Ya Allah, saya minta panjang umur, kalau saya minta badan saya kuat, saya mau melihat anak-anak masih kecil, masih melihat anak-anak masih ini. Saya tuh melihat saya harus kuat Pak. Jadi di dalam tubuh saya tuh kata Bapak jangan lemah, itu perang di dalam tubuh yang saya rasakan sendiri Pak. Itu yang namanya mungkin yang virus kayaknya nggak terima di perut itu Pak, kayak yang dibilik-bilik terus sampai ke sini nih panas, sampai ke di dada sama tenggorokan udah sebenarnya. Artinya ibu sendiri merasakan betapa sakitnya ketika sakit banget Pak, sakitnya luar biasa. Ya Allah ya mama ini kuat enggak? Dalam perjalanan dari Jakarta ke Cirebon, mama kira-kira kuat enggak ya di jalan pulang? Kata aku, mama takutnya di jalan kalau ada apa-apa gimana? Ya udah mama minum vitamin aja. Saya tuh minum vitamin, dari situ minum vitamin sampai vitamin C itu 1000. Saya selalu bawa vitamin di Jakarta karena kondisi Jakarta kan zona merah ya. Jadi saya tuh setiap hari saya minum susu Pak, di sana tuh enggak pernah makanannya ya bergizi gitu, tapi tetap aja kenapa kena. Awalnya gitu di kantor anak saya tuh ada yang kena, anak saya kan kerja terus setiap hari. Nah, ada yang kena pas anak saya kan lagi syuting di Monas itu acara 17-an. Itu bareng sama yang kena itu. Akhirnya tiba-tiba selang dari berapa hari itu, anak saya hari Sabtu ya, demam. Akhirnya demam Mak, tenggorokannya sakit kok demam. Pulang tuh minum obat tapi masih demam lah. Hari Minggunya saya tidur kan bareng itu satu kosan nih, satu kamar. Minggunya saya langsung demam, panas, tiba-tiba tuh panas Pak. Tadinya saya mama ke rumah sakit Cipto sama nggak mau, mama nggak mau di sini, takut banyak mau pulang aja teh. Saya minggu itu anak saya belum tahu ya demam, saya obatin udah turun ya. Nah, saya pulang itu mau pulang kuat. Setelah itu ya anak saya pulang di rumah udah. Nah, selang berapa hari anak saya di sana di tes swab di SSDM, tiba positif. Tapi anak saya disalahin untuk isolasi mandiri di kos-kosan. Akhirnya di bapak kos itu terpisah ruangan sendiri, diatur sama bapak kos sendiri. Itu di Endis tuh setelah kejadian anak saya positif itu langsung ada pemeriksaan swab semua kantor itu karyawan-karyawan. Ternyata ada 6 orang Pak yang positif tuh. Itu langsung jadi tutup itunya ruang. Anak saya kan di bagian grafik desain ya. Jadi kan tutup itu, nggak kerja di ruangan itu. Akhirnya nah sekarang anak saya posisinya di Jakarta masih di rumah, belum kerja di masih di. Yang pasti sih apa yang dianjurkan oleh pemerintah itu memang sudah benar dan sangat tepat sekali. Buat nanti saya kira yang terbaik adalah di rumah saja, itu lebih aman dan lebih nyaman. Apabila keluar juga ini harus pakai masker dan memang di luaran itu kalau menurut saya sangat berbahaya. Makanya lebih baik di rumah saja dan pola makan itu harus dijaga. Saya juga disarankan oleh dokter makan sayur dan buah-buahan yang banyak, itu memang untuk membuat tubuh jadi lebih bugar, lebih sehat gitu. Dan yang terpenting adalah itu adalah virus yang memang sebetulnya biasa. Saya alhamdulillah sehat setelah dirawat selama 1 minggu kalau nggak salah. 1 minggu, iya 1 minggu iya.
Kemudian saya atas saran dari beberapa rekan juga untuk olahraga. Memang terus terang aja saya olahraga itu kurang. Dan ketika di rumah sakit diisolasi, saya olahraga ikut YouTube karena memang dikunci. Saya pikir seperti di tempat-tempat lain yang saya baca tuh itu ada orang yang mengarahkan gitu untuk olahraga, seperti itu. Ternyata tidak. Untuk di rumah sakit semua yang saya alami itu di luar itu dikunci. Artinya mereka perawat itu hanya ngasih makan, obat-obatan, mentensi dan sebagainya. Tapi tetap kita lakukan apa yang sesuai dengan petunjuk dokter. Makan makanan yang sehat itu dimakan secara habis, karena itu di dalam menunya itu sangat bagus sekali, banyak sekali sayur, buah-buahan, juga ada susu. Itu yang saya jarang terus terang aja untuk minum susu. Nah, mulai sekarang kita harus perbanyak juga minum susu. Yakin emang virus itu ada ya. Yang saya rasakan sendiri ya, mungkin kalau yang bapak sih OTG ya, jadi cuman bapak tuh darah tinggi aja selama 1 hari, darahnya dari 130, 50 sampai 190. Untungnya bapak kuat di rumah sakit, beli amlodipin itu 10 mg. Tapi kalau saya ini mungkin saya ngerasain virus tuh benar-benar, saya virus masuk kayak berperang di dalam ini tuh, luar biasa Pak. Virus kalau mungkin yang saya tuh udah pikirannya, mungkin saya udah ya Allah, mungkin saya akan umur di sini gitu, saya sampai berpikir gitu. Saya belum pernah seumur lihat istri saya, wajah saya ketika muntah uger, kalau bahasa Sundanya sih, betul-betul mukanya, waduh, saya ngeri gitu lihatnya. Sampai tidur juga, bangun juga nggak mau, susah Pak, ini tidur. Ya ada trauma gitu Pak. Traumanya tuh mungkin setelah pulang ya Pak. Jadi saya akan lebih berhati-hati gitu. Saya nggak mau akan keluar. Lebih baik saya di rumah. Dan kemarin kan saya setelah kontrol dari dokter, kan kontrol ke 21 kemarin Rabu. Saya konsul dokter. Kata dokter, ibu udah sehat. Dikasih vitamin, dikasih obat ini lambung. Karena saya kan punya lambung. Jadi mah gitu, dikasih lambung, dikasih obat langsung omeprazol sama antasidadon gitu ya. Jadi ibu batuknya kan waktu di rumah sakit saya nggak batuk, fase setelah pasca covid ini memang dari batuk keluar katanya gitu. Memang saya masih batuk kalau malam kata itu pasca covid tuh biasa atau wajar katanya. Tapi virus itu memang sudah nggak ada, tidak bisa menular ke orang lain, dokter spesialis paru itu. Karena ibu udah melewati selama waktu 21 hari isolasi gitu Pak ya. Saya kan 15 hari Pak di rumah sakit. Terus isolasi di rumah, nggak boleh keluar. Saya selama 14 hari saya nggak keluar. Saran saya terutama untuk warga di sini, sebetulnya itu memang harus kita lebih berhati-hati. Kemudian kita bisa menjaga kebersihan, menjaga diri kita, tubuh kita, dan seperti apa yang dipetunjuk oleh pemerintah itu betul adanya. Dan saya juga meyakini bahwa kita juga harus percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus seyakin-yakinnya bahwa dalam hal ini semuanya virus memang seperti biasa lah adanya gitu. Artinya kita tidak boleh terlalu merasa sekali terlalu takut gitu untuk menghadapi hal seperti itu. Pokoknya ikuti apa yang dikatakan petunjuk oleh pemerintah, itu sudah sangat bagus dan sangat tepat sekali. Untuk masyarakat setempat dan yang lainnya, apa yang disampaikan oleh pemerintah 3M itu sangat benar. Pakai masker yang tepat, syukur-syukur ada masker kesehatan seperti ini, kemudian rajin cuci tangan, dan yang terakhir, jaga jarak. Semakin jaga jarak lebih bagus. Jangan berkerumun ke tempat-tempat yang kira-kira akan membawa dampak yang tidak baik. Jadi lebih baik menghindar dan jaga jarak apabila kita menuju tempat-tempat yang memang akan kita tuju, seperti ke pasar dan sebagainya. Terima kasih. Ini sih. Saya
Bapak keluarga bersedia untuk dilakukan pengeksposan daripada hasil wawancara ini. Juga di sini juga ada Pak RW yang mungkin sudah tahu bahwa saya adalah salah satu yang terpapar COVID-19, dan pada masyarakat mudah-mudahan lebih berhati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali ketika saya terpapar COVID-19 dan dijemput oleh Dinas Kesehatan. Terus terang aja saya merasa shock, tapi alhamdulillah warga di sini, masyarakat di sini, RT 6 dan RW 11 sangat membantu sekali. Mereka sangat begitu peduli sekali kepada anak saya yang tertinggal di sini. Jadi anak saya kebetulan juga masih sekolah dan kemudian dinyatakan negatif. 2 kali swab, anak saya sampai 2 kali swab itu ternyata negatif. Alhamdulillah, kebetulan anak saya daya tahan tubuhnya bagus, imunnya bagus. Masyarakat di sini semangat membantu sekali, banyak mengirim makanan, kue dan sebagainya. Alhamdulillah, dan begitu perhatian sekali. Saya terima kasih kepada Pak RT 6 juga Pak RW. Terima kasih sekali, di sini saya dapat dukungan sehingga saya dalam proses penyembuhan lebih cepat. Terima kasih, semangat ya Pak. Nah, itu dia beberapa video-video yang telah kami liput bersama pasien-pasien COVID-19 yang telah sembuh melalui isolasi mandiri di rumah maupun di karantina di rumah sakit. Nah, itu untuk kita semua, kita harus tetap waspada terhadap penyakit COVID-19 ini. Ingat 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan sesering mungkin. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Serta tambahan lagi nih M-nya, dan menghindari